tempat nongkrong virtual yang anak muda yang haus akan inspirasi dan juga cerita-cerita seru. Bersama gua Haida. Dan aku Riza. Di sini kita bakal ngobrolin hal yang menarik dan relate banget nih buat anak muda, Mas Rio. Apa nih, Oi? Usaha dong, Mas Rio, pastinya. Apalagi buat anak muda yang pengen buka usaha gitu. Bener banget, apalagi generasi anak muda zaman sekarang yang orientasi pemikirannya lah cuan. Kalau bisa sih tiduran langsung dapat uang gitu loh. Itu sih kayaknya impian usaha gua. Gimana tuh caranya? Gua juga nggak tahu tapi makanya itu dari sekarang gua belum bisa mengembangkan usaha itu, tidur dapat uang. Kalau impian usaha lu apa, Oi? Oi pengen buka usaha, cuman belum tahu usaha apa. Ya, Gitu. tapi jangan berlama-lama lagi kayaknya. Kurang lengkap kalau kita ngobrol cuma berdua. Bener banget, Mas Rio. Kita harus kenalin nih teman kita yang punya usaha bakmi di usia muda, yaitu adalah Mas Fadli. Halo Mas Fadli. Halo. Selamat pagi. Sore dong. Selamat sore. Gimana kabar hari Mas Fadli? Alhamdulillah sehat. Sibuk nggak? Kesibukan hari ini? Hari ini? Iya. Kalau hari ini sih nggak sibuk sebenarnya. Cuman kalau weekday sibuk. Kalau kesibukan selain jadi owner bakmi gitu. Sambil kerja? Oh, kerja juga. Iya, kerja sebagai videographer. Videographer. Sudah menekuni usaha kerja videographer ini udah berapa lama? Videographer dari 2019. 2019. Iya. Cukup lama juga. Lumayan. Dari 2019. Kalau ngomong-ngomong soal usaha nih Mas Fadli, boleh dong ceritain sedikit gitu gimana sih awal mulanya buat ngerancang usaha ini dan punya ide gitu. Kayaknya buka usahanya tuh mie aja gitu, kenapa bakmi gitu? Kenapa tuh? Sebenarnya panjang ceritanya, jadi gak apa-apa diceritain semua. Boleh banget. Sebenarnya itu usaha punya kakak. Awalnya dia punya kakak. Kebetulan istrinya tuh suka bakmi. Mereka riset cari tempat bakmi yang enak di mana, sampai mereka tuh ke Bandung lah ceritanya. Terus bila mereka mikir kayak kalau bakmi kayak gini kita bisa bikin sebenarnya. Akhirnya mereka bikin sendiri, ternyata lebih enak dari yang mereka rasain sebelum-sebelumnya. Akhirnya dari situ ngide lah buat buka usaha bakmi. Sebelumnya abang tuh kerja sebagai desainer di KFC 9 tahun tuh. Dia resign, izin buat buka usaha bakmi di Depok dulu di Beji. Jalan setahun, habis itu nggak dilanjut. 2022 kalau nggak salah. 2021 sorry. 2022-nya off, 2023-nya lanjut di sini. Ya, di sini lanjut di sini. Masih abang tuh yang ngurus? Sekarang udah ganti tangan jadi saya. Jadi ngelanjutin sebenarnya, cuman dengan market yang berbeda. Kan kalau di sono sebenarnya dari riset yang kita pelajari di sono tuh kebanyakan orang-orang kantor sebenarnya, dan rata-rata orang kantor pulang kerja tuh nggak nyari mie, nyarinya nasi begitu. Pindah ke Bogor bikin market baru, ternyata banyak yang minat di sini dengan nuansa baru di samping rel gitu. Tadi kan udah sempat disinggung juga marketnya untuk anak muda ya. Iya. Cara Mas Fadli ini menjual atau memperkenalkan produk bakmi asmara ini ke halayak atau ke publik itu dengan cara apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau buat nge-publish kita collab sih sama influencer begitu. Soalnya kalau sebenarnya bisa aja kita bikin konten-konten, cuman berhubung saya sibuk gak bisa buat nge-handle video, jadinya ya udahlah kita collab aja sama influencer gitu. Soalnya sempet viral juga kan ya? Sempet viral. Cuman ya namanya viral kan nggak selalu ya, iya, pasti ada turunnya ya. Ya pasti ada turunnya, pasti ada yang niban hal-hal yang lebih viral dari bakmi ini gitu sih. Gimana cara kakak sih untuk terus beradaptasi dengan tren-tren baru ini? Kan banyak banget sekarang kayak yang usaha mie itu bukan 1, 2 atau berapa gitu. Terakhir sempet collab juga sama salah satu food vlogger. Kita minta briefing kayak gini, di tengah gempuran mie Bangladesh kita tetap milih bakmi autentik. Sebenarnya kenapa gue milih kayak gitu, itu salah satu cara brand Aqua sama Mineral itu perang iklan gitu. Jadi gue coba kali ya gitu. Jadi gitu.
berani coba dulu berani ya. coba dulu, cari ambil resiko lah. Tapi kan ini udah pernah sempat tutup ya. Nah, terus Sempat dilanjutkan tutup. sama Mas Fadli nih. Ya, Nah, pada saat proses mulai kembali membuka, pasti ada titik di mana kayaknya gue menyerah nih. Ada gak titik? ada. Boleh ceritain kenapa? Hambatan. Hambatan atau rintangannya gitu. Gimana ya? Ya sebenarnya kayak gitu pasti ngerasain sih, pasti ada, cuman gimana teguhnya kita sih sebenarnya, benar-benar pengen perjuangin bakmi ini atau enggak gitu. Sempat di satu momen kayak full 1 bulan tuh kita nggak dapat untung sama sekali sebenarnya. Kita buat bayar karyawan pun kita nombok gitu, pakai uang pribadi. Cuman namanya ngerintis usaha pasti bakar uang dulu sebelumnya. Dan ini yang gue pelajari kalau kalian tahu di Pasar Anyar ada namanya mie ayam Herman. Iya. Di Pasar Anyar tuh ada mie ayam Herman namanya, dari gue SD. Dia tuh sepi sampai sekarang dia udah punya gerai gede. Terus gue mungkin mikirnya gini, nah usaha makanan tuh butuh waktu sebenarnya, gak bisa instan. Posisi terendah untuk kayak hampir menyerah itu pasti tetap ada ya. Pasti ada. Cuma bagaimana balik lagi ke diri kita. Ya, seberapa kuat tekad kita sih sebenarnya gitu. Kalau ngomongin soal modal, Kak, buat buka usaha tuh modalnya tuh harus berapa? Apa harus besar atau seadanya gitu? Apalagi kan anak muda sekarang tuh kayak takut buat apa ya? Memulai gitu. Sebenarnya modalnya harus berani sih. Modalnya harus berani. Sebenarnya dulu tuh pas pengen buka lagi di sini, sebenarnya kita nggak punya modal sama sekali. Cuman kita punya alat, kita punya ide. Kebetulan waktu itu ada temen, dia tuh nawarin kan, dia pengen buka usaha, cuman dia nggak punya basic usaha. Akhirnya gue tawarin gimana ke Bami Asmara buka di Bogor, dan dia oke. Sekarang sambil berjalan di sekarang ini gitu. Alhamdulillah kita sekarang udah perpanjang lagi, jadi mungkin akan lebih panjang deh. Dilihat juga tadi lumayan rame gitu ya, yang datang. Berarti melanjutkan usaha abang ini dari tahun berapa? 2023 akhir, 25 Desember. Udah setahun lebih berarti. Udah setahun lebih. Ya, betul. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang pengen mulai usaha tapi punya ketakutan besar kayak dia, ini kan overthinkingnya orang. Kira-kira Mas Fadli punya kata-kata atau motivasi lah, tips-tips buat anak muda yang ingin memulai bisnis tapi mereka punya ketakutan? Apa ya? Mikir dulu Bapak. Boleh dong. Sebenarnya kalau mau buka usaha harus berani ambil resiko sih. Usaha tuh gini, usaha tuh kita nyari rugi, untung itu kita bonus. Nah, itu. Terus jangan takut ini itu, karena misalkan kayak kemarin gue ngerasain kayak penjualan sepi, pemasukan juga sedikit gitu. Mau segede apapun modal lu pasti ada fasenya kayak gitu. Jadi gak usah takut. Tapi soalnya emang kayak gitu tuh udah apa ya disebutnya, bisa dibilang syarat sukses mungkin. Kalau kayak gitu mungkin ya Harus merasa perih dulu mungkin. harus perih dulu gitu. Kurang lebih sih gitu. Berarti intinya tadi harus mulai dulu. Jangan takut. Ya harus berani dulu. Guys. Karena setiap usaha itu pasti ada yang namanya untung dan rugi. Benar. Dan kayaknya obrolan kita nggak bisa lama-lama lagi ini. Iya. Karena udah mendung juga, takutnya hujan. Karena kan kita posisinya outdoor di sini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau, jangan lupa datang ke Bami Asmara. Di mana tempatnya Bang lokasinya? Di Jalan RE Marta Dinata. Jalan RE Marta Dinata di Bogor. Ya. Buat teman-teman yang punya request tentang episode selanjutnya, boleh komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya punya tongkrongan dan punya pembahasan obrolan lagi. Betul banget. Bersama gua Hairil hari ini dan Audio Satipa bersama Mas Fadli di Bami Asmara. See you next video. Bye bye. Bye bye.